Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Alwada, NIM 11911013327, Prodi Tadris IPA 2A. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan kelima, yaitu pada percobaan kelima saya akan melakukan pada praktikum bandul matematis. Iya. Nah, bagian yang saya ambil yaitu bagaimana cara menghitung massa bandul ataupun massa bendanya, dan cara saya menghitung bagaimana panjang tali tersebut. Baiklah, masuki bab yang pertama, yaitu tujuan percobaan. Di sini adapun tujuan percobaannya yang pertama menentukan percepatan gravitasi buminya. Yang kedua yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melalui pengamatan terhadap segala ciptaannya, yaitu pada penelitian ataupun praktikum bandul matematis. Nah, memasuki bab yang kedua yaitu alat dan bahan. Di sini saya menggunakan alat dan bahannya. Yang pertama ada hanger atau tempat menggantung. Kemudian di sini saya menggunakan tali. Saya menggunakan tali rapiah, kemudian stopwatch, dan saya menggunakan stopwatch yang melalui HP. Kemudian di sini saya menggunakan meteran. Meteran di sini saya menggunakan penggaris sebab hanya menggunakan sentimeter saja, tidak sampai bermeter-meter. Kemudian di sini saya menggunakan beban, yaitu menggunakan media kentang. Karena saya suka kali sama kentang, jadi saya memilih media kentang. Kemudian di sini saya menggunakan ada neraca haus ataupun timbangan. Kemudian di sini saya menggunakan busur, penggaris busur. Ini dia. Kemudian di sini saya menggunakan paku. Baiklah, memasuki bab yang kelima atau bab selanjutnya yaitu data hasil praktikum. Nah, data hasil praktikum ini saya mengambil dari tabel 5.1, yaitu ayunan dengan massa bandul 60 gram. Baiklah, sebelum mencobanya saya akan menimbang massa bandulnya, itu massa bendanya, kentangnya itu sekitar ada 60 gram. Baiklah, itu tadi yaitu bandul ataupun massa bendanya yaitu kentang. Nah, selanjutnya itu alatnya. Sebelum kita mulai, mari kita rancang terlebih dahulu. Sebelum kita rancang terlebih dahulu, adapun hanger ini sebagai alat penggantung sebelum pakunya ini dicantolkan ke kayu ataupun ke tempat yang agak tinggi supaya hanger ini bisa dicantolkan. Kemudian tali ini nanti kita ikatkan, kemudian kita ikatkan ke kentang tersebut. Nah, kentang tersebut nanti baru kita ayunkan sebanyak 10 kali. Sebelum itu, mari kita mulai terlebih dahulu merangkai alat-alatnya. Sebelumnya saya akan mengukur panjangnya, yaitu saya melakukan panjang talinya yaitu 60 cm. Kita hitung terlebih dahulu menggunakan penggaris. Sudah dapat? Nah, ini talinya tersisa, jadi sisanya itu bisa kita ikatkan untuk kentang tersebut. Ini dia, ini hasilnya. Panjang tali 60 cm dan berat bandulnya yaitu 60 gram. Nah, sebelum ini diapakan, seharusnya ini harus dipakukan ataupun digantung di paku. Tapi saya hanya menggunakan tangan saya sendiri sebab ini bisa dilakukan dengan tangan saya sendiri. Nah, mengapa saya menggunakan tangan saya saja? Sebab kalau dengan paku ini tadi kita harus keluar untuk mencari tempat sandaran untuk sanggar ini ataupun kayu, atau bisa menggunakan pohon. Nah, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara mengukur. Di sini saya menggunakan elevasi 10 derajat pada penggaris busur. Itulah gunanya penggaris busur tersebut. Ini dia. Mari saya tunjukkan. Di sini elevasi 10 derajat yaitu bagaimana caranya supaya tali ini mempunyai derajat 10 derajat. Nah, ini titik 0 dan ini titik 10 derajat. Jadi panjang tali itu bagaimana seakan-akan kita menggunakan elevasi sebesar 10 derajat pada penggaris busur. Mari kita lakukan. Nah, baiklah, mari kita coba peragaan percobaannya. Baik,
seperti ini. Jadi percobaan kali ini saya menggunakan sebanyak 10 kali ayunan, 10 kali ayunan dengan elevasi 10 derajat. Nah, gunanya stopwatch yaitu cara mengukur waktunya yang kita butuhkan. Mari kita mulai dengan elevasi 10 derajat perkiraan. Mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik, itu sudah memasuki percobaan yang pertama yaitu 10 kali ayunan. Dan saya dapatkan yaitu sebanyak 16,28 detik pada percobaan yang pertama. Memasuki di situ ada 4 tabel yang harus kita penuhi. Pada panah masing-masing itu mempunyai 4 kali ayunan bersamaan, tetapi hasilnya akan berbeda. Kita tes dan kita akan coba. Kita mulai dulu stopwatchnya, kita siapkan, baru kita mulai elevasi 10 derajat, baru kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Di sini saya sudah mendapatkan waktu sekitar 16,20. Itu membuktikan bahwa pada percobaan pertama dan kedua itu berbeda waktunya. Memasuki percobaan ketiga dan keempat begitu juga seterusnya, memiliki percobaan yang berbeda ataupun memiliki waktu yang berbeda, tetapi percobaan yang sama. Baik, kita mulai. Play. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, masuki yang praktikum keempat. Begitu juga hasilnya berbeda dengan hasil yang pertama. Mengapa? Karena yang pertama tadi 16,28, namun yang praktikum yang keempat dengan percobaan yang sama, waktunya yaitu 16,03 detik. Do it! Just do it! Nah, itu adalah panjang tali 60 cm dan berat bandul yaitu 60 gram. Nah, di sini terdapat beberapa percobaan, yaitu dari 60 cm tali dan 100 cm tali, dan massa bebannya ataupun massa gramnya itu 100 gram. Di sini saya juga menggunakan gentang, tetapi saya hanya mengambil tabel 5.1 pada bandul 60 gram dan pada tali 60 cm. Nah, itu tadi cara penggunaan bagaimana cara menggunakan alat dan bahannya dan melakukan percobaan tersebut. Nah, sebelum kita masuki tabelnya, sebelumnya mari kita hitung terlebih dahulu apa yang saya hasilkan dapatkan tadi. Mari. Baik, yang pertama yaitu pada tali 60 dan bandul 60 gram, saya percobaan pertama mendapatkan hasil 16,28 detik, dan percobaan kedua 16,20 detik, dan percobaan ketiga 16,11, percobaan keempat 16,03 detik. Nah, di sini tabelnya di sini ada periode. Bagaimana cara mendapatkan periodenya? Mari kita memasuki keterangannya. Nah, keterangan pada percobaan saya yaitu bagaimana caranya. Keterangan di sini, T sama dengan periode ayunan, sedangkan L panjang tali dalam ukuran cm, G percepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat. Nah, masuki pada percobaan tabel yang pertama tadi, massa bandul 60 gram dan panjang tali 60 cm. Nah, waktunya itu 10 menit. Waktunya 10 ayunan. 10 ayunan yang saya gunakan. Nah, di sini waktu yang saya dapatkan yang pertama ada 16,28. Jadi kita mencari periodenya. Periode di sini T sama dengan T per N. Artinya T sama dengan periode ayunan per
sama dengan 16,28 dibagi 10. 10 ini didapatkan dari hasil 10 ayunan itu. 10 ini didapatkan dari 10 detik. Nah, sama dengan 1,628 detik. Mari kita hitung terlebih dahulu menggunakan kalkulator. 16,28 dibagi 10 sama dengan 1,628 detik. Nah, inilah hasilnya yang dapat dihitung tadi pada periode 16,28. Begitu juga percobaan 2, 3, dan 4. Mari kita hitung pada percobaan yang keempat. Percobaan keempat yaitu 10 ayunan 16,03 dengan periode T sama dengan N. 16,03 dibagi 10 sama dengan, mari kita hitung terlebih dahulu. 16,03 dibagi 1,063. Astagfirullahaladzim, salah. Dibagi 10 sama dengan hasilnya yaitu 1,603 detik. Inilah hasilnya. Begitulah cara menghitung periode pada waktu sebanyaknya ayunan yang telah dicapai tadi. Baik, itu tadi cara menghitung, bagaimana cara penghitungan tabel dalam periode ataupun masa dari periode percobaan bandul matematis. Baiklah, memasuki bab ke-6 yaitu pembahasan dan analisa. Di sini ada tugas akhir. Soal pertama yaitu hitunglah nilai percepatan gravitasi pada setiap pengamatan beserta sesatannya. Di sini saya menggunakan rumus G sama dengan 4 dikali P kuadrat dikali L per T kuadrat. Keterangannya yaitu L di sini adalah panjang tali dan T kuadrat adalah periode yang dikuadratkan. Jadi penjelasan pertama pada tabel yang pertama ataupun percobaan yang pertama yaitu G sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat. 3,14 kuadrat ini didapatkan hasil dari P tersebut dan dikali 0,6 per 1,628 kuadrat. 0,6 ini didapatkan adalah hasil dari 60 cm yang dibuat jadi meter. Kemudian G sama dengan 4 dikali 9,8596. Ini adalah hasil dari 3,14 dikuadratkan. Jadi 3,14 kali 3,14 kali 0,6 per 2,650384, yang mana hasil ini adalah hasil dari 1,628 dikali 1628. Kemudian G sama dengan 39,4384. Ini adalah hasil dari 4 dikali 9,8596. Kemudian dikali 0,22 adalah hasil dari 0,6 dibagi 2,650. Dan didapatkan hasilnya adalah 39,43 dikali 0,22, hasilnya 8,281 meter per sekon kuadrat. Oke, itu adalah tabel yang pertama dan percobaan yang pertama, yaitu hasilnya yaitu 8,92. Begitu juga seterusnya pada percobaan kedua, 3, dan 4, yang mana sama-sama menggunakan rumus G sama dengan 4 dikali P kuadrat dikali L per T kuadrat. Itulah hasil dari gravitasinya. Dan ini adalah 1,628. Ini adalah hasil dari periode yang dikuadratkan hasil dari ini tadi pada tabel yang telah dipaparkan tadi. Nah, itu tadi adalah gaya gravitasi yang dihasilkan pada soal nomor 1. Dan kita masuki pembahasan yang kedua yaitu sesatannya. Di sini saya mencari sesatannya. Yang pertama pada percobaan yang pertama yaitu XI. XI ini di sini adalah gaya gravitasinya.
gaya gravitasi yang dihasilkan tadi pada percobaan yang pertama. Didapatkan yaitu 8,928. Begitu juga pada percobaan 2, 3, dan 4. Dan hasil dari percobaan gaya gravitasi tadi kita tambahkan ataupun kita tambahkan semua menjadi hasilnya sigma 36,269. Nah, kemudian pada tabel sebelahnya yaitu XI kuadrat adalah hasil kuadrat dari XI tersebut. Contohnya yaitu pada yang pertama misalnya didapatkan hasil 79,709184 adalah hasil dari 8,928 dikali 8,928. Itulah hasil dari XI kuadratnya itu. Nah, begitu juga seterusnya, dan dihasilkan sigmanya kemudian sama dengan hasil yang pertama tadi, itu harus ditambahkan semuanya dan didapatkanlah hasilnya 328,904393. Kemudian pada penjelasan yang di bawah yaitu kemudian saya di sini menggunakan rumus XX sama dengan 1/4. Mengapa di sini 1/4? Karena di sini saya menggunakan percobaan sebanyak 4 kali. Kemudian akar dari 4 dikali pi XI kuadrat XI kuadrat dikurang pi XI pangkat 2 per 4 dikurang 1. Mengapa 4 dikurang 1? Ini adalah 4 kali percobaan tadi. Kemudian sama dengan 1/4 akar dari 4 dikali 328,904393 adalah XI nya yaitu ini adalah XI kuadrat ini tadi yang diambil taruh di sini sehingga dikalikan. Kemudian dalam kurung 3,6269 dikuadratkan ataupun pangkat 2 dari XI yang tabel yang pertama tadi. Kemudian sama dengan 1/4 dikali akar dari 1,351,6175,72 dikurang 31,315,440,361 per 3. Ini adalah hasil dari perkalian 4 tadi. Kemudian ini adalah hasil dari pangkat 2 dari 36,299. Kemudian didapatkanlah hasil 1/4 akar 0,0590703 karena hasil dari pengurangan ini. Kemudian hasil pengurangan ini kemudian dibagi dengan 3, dapatkanlah hasilnya ini. Kemudian 1/4 dikali 0,243438 adalah akar dari 0, ini diakarkan, hasilnya dapatnya ini. Kemudian dapatlah hasilnya ini, yang mana hasil 0,060 adalah 0,24 dibagi 4. Itu cara simpelnya. Kalau enggak 1 dikali 0,24 dibagi 4, itu hasilnya sama saja, langsung kita bagikan 4 juga bisa. Nah, memasuki soal nomor 2 yaitu grafik hubungan antara T kuadrat ataupun rata-rata terhadap panjang tali. Nah, di sini adalah grafik dari keseluruhan sebanyak 4 percobaan dengan masa yang berbeda, dengan panjang tali juga yang berbeda. Jadi dalam video presentasi kali ini saya hanya menggunakan satu tabel, sehingga saya hanya mengambil dari 2,060 yang mana ini yang hanya saya gunakan untuk membuat tabelnya. Jadi setelah saya presentasikan dan saya ubah menjadi grafiknya seperti ini. Ini adalah grafiknya yang saya dapatkan apabila hanya mencoba satu percobaan dari bandul matematis ini. Sebab karena hasilnya grafik ini adalah untuk menentukan sebesar apa rata-rata yang telah kita hasilkan dari percobaan tersebut. Nah, rata-rata dari T kuadrat sama dengan 60 cm pada panjang tali dan masanya 60 gram adalah 2,60 adalah didapatkan dari hasil keterangan yang T kuadrat yang sebelumnya, yang mana di sini ada 4 poin. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, poin-poin ini diakarkan
di akar kuadrat, dikuadratkan, misalnya 1,628 dikali 1,628, begitu juga seterusnya. Ketika setelah ditambahkan, dikuadratkan, baru hasilnya ini masing-masing dijumlahkan. Setelah hasilnya dijumlahkan, baru dibagi 4 karena kita memiliki 4 percobaan. Nah, setelah dibagi 4, inilah hasil dari hasil pembagian 4 tadi itu 2,60. Itulah hasilnya yang telah dibagi tadi. Nah, memasuki analisa dari percobaan itu, yaitu bagaimana data ataupun pengaruh dari sekian banyak percobaan, karena saya mencoba dengan 4 percobaan dengan tali yang berbeda, dengan masa yang berbeda pula. Jadi dari percobaan yang saya analisis ataupun saya lihat bagaimana caranya analisa tersebut, data pengaruh bandul itu berpengaruh pada waktu ataupun yang dibutuhkan oleh bandul itu untuk bertambah besar ataupun bertambah kecilnya. Nah, pada saat periode ayunan itu sangat berpengaruh besar pada panjang tali dan masa bebannya, karena semakin panjang tali maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan, dan semakin besar bendanya maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan. Jadi perbedaan itu mempunyai perbedaan yang mana masing-masing itu tidak bisa kita satukan kesamaannya. Itu analisa yang pertama. Dan yang kedua yaitu bagaimana caranya supaya pergerakan dari ataupun ayunan itu tadi itu teratur dan tidak goyang ataupun tidak berantakan ketika bergoyang, dan harus kokoh. Itu dia mempengaruhi ayunan benda tadi itu. Nah, jadi itu adalah analisa yang dapat saya lakukan pada percobaan tentang ini, yang mana semakin panjang tali maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan, maka semakin besar bendanya maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan. Nah, itu saya lakukan sebanyak 4 percobaan dengan masa berbeda dan panjang tali juga yang berbeda. Itu analisa yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada pun kesimpulan saya pada percobaan kali ini adalah gerakan ataupun bandul matematis ini pada gerakan bola balik suatu benda terhadap titik tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik. Nah, yang selalu konstan jika tidak ada faktor-faktor yang menghambatnya. Kemudian dari ayunan tersebut dapat dihitung periode, yaitu selang waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan suatu getaran, dan juga menghitung besar gravitasi bumi di suatu tempat. Jadi dari percobaan ini kita bisa menghitung percepatan gravitasi bumi, karena suatu gravitasi bumi sangat berpengaruh pada kegiatan ataupun percobaan kali ini. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam gerak asilasi ini pada bandul matematis, yaitu benda harus mengayun sempurna. Benda harus mengayun sempurna, arti kata tidak boleh begini, tidak boleh mutar, dia harus stabil. Mutarnya gini, kiri atau ke kanan ataupun ke depan ataupun ke belakang. Jadi dia harus bergerak itu secara teratur ataupun secara matematis ataupun secara sempurna. Kemudian tali penggantung tidak boleh melintir. Tali penggantung itu tidak boleh melintir. Kesimpulannya kenapa tali itu tidak boleh melintir? Karena ketika tali melintir, apabila tali melintir terus kita ayunkan, dia akan mempengaruhi beban dari kentang tersebut. Kemudian gesekan udara itu harus sangat kecil. Jangan pula kita melakukan percobaan ketika ada badai, karena percobaan itu akan berpengaruh besar pada percobaan Anda. Sebab mengapa? Angin itu walaupun sedikit, banyaknya pengaruh kepada masa bendanya tersebut, karena akan terhambat sedikit ruangannya untuk bergerak. Kemudian jadi itu tadi yang seharusnya faktor-faktor yang dapat saya simpulkan apabila melakukan percobaan ini. Karena percobaan ini benar-benar kita bagaimana menentukan gravitasi bumi dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk kentang ini mencapai waktu tertentu dan mencapai target waktu tertentu. Itu dia.
Nah, memasuki bab selanjutnya yaitu bab 8, yaitu integrasi nilai-nilai fisika dalam nilai-nilai keislaman. Nah, di sini di dalam fisika berdasarkan hukum gravitasi universal tersebut, Newton meyakini bahwa gaya gravitasilah yang menyebabkan matahari dan setiap planet-planet bergerak dalam lintasan orbitnya mengelilingi matahari. Jadi itu dalam fisika itu semua kegiatan ataupun planet-planet tersebut mengelilingi gravitasi karena mengelilingi matahari karena gravitasi. Di sini saya mengkaitkan pada percobaan kali ini dengan Quran surat Al-Buruj ayat 4, yang mana artinya binasalah orang-orang yang membuat planet, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Dan kemudian saya mengkaitkan dengan pada Quran surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 10, yang artinya dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan bumi di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan perkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan terdapat juga pada Quran surah Ar-Rum ayat 25, yang mana artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan ibaratnya ataupun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila saya kaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mana percobaan kali ini sangat berpengaruh besar bagaimana antara bumi dan langit, antara kekuatan Allah dan lingkungan yang telah dibuatnya ataupun segala ciptaannya itu sangat berpengaruh besar terhadap gravitasi bumi kali ini. Sebab apabila mungkin kalau kita tidak terkena gravitasi bumi, mungkin planet kita sudah berbenturan dengan planet lain. Dan kemudian dengan kita mengetahui percobaan ini, kita bisa tahu bagaimana gravitasi bumi itu melakukan ataupun dengan cara melakukan percobaan fisika tersebut, yaitu pada percobaan bandul matematis. Nah, baiklah, itu adalah percobaan pada bandul matematis. Memasuki bab 9, yaitu literatur ataupun daftar pustaka yang saya gunakan pada percobaan kali ini, yang mana yaitu Adriani R. Putra NDP dan Putri M 2020. Panduan Praktikum Fisika Dasar Terintegrasi Nilai-nilai Keislaman dan dalam Al-Quran. Pekanbaru, Laboratorium Statistika STK Winsus Karyau. Dan mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan ataupun praktikum yang saya dapat lakukan ataupun percobaan yang saya dapat paparkan. Dan apabila terdapat kesalahan dalam video saya dan memang benar-benar salah dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya karena di sini masih dalam proses tahap belajar, karena saya di sini proses tahap belajar bagaimana cara menjelaskan praktikum tersebut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dari video praktikum ini. Saya undur diri. Saya Ihsan Alwada undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.